Secara definisi, bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan sebagai media komunikasi antara orang, yaitu programmer, dengan komputer dalam bentuk kode program. Tahapan-tahapan pengembangan program atau penyusunan program secara umum bisa dibagi menjadi 3 fase. Pertama yaitu fase coding, yaitu programmer menulis kode program dengan bahasa pemrograman yang dipilih. Kemudian hasil kode program yang ditulis memasuki fase yang kedua yaitu translasi, di mana kode-kode program yang ditulis tersebut dilakukan kompilasi atau interpreter, merubah kode program dari bentuk kode dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Dan selanjutnya fase yang ketiga yaitu eksekusi atau program dijalankan. Merupakan fase di mana instruksi-instruksi dalam bahasa mesin dieksekusi atau dijalankan oleh mesin komputer. Pada fase coding inilah bahasa pemrograman mempunyai peran yang utama. Di fase inilah programmer berkomunikasi dengan compiler dengan cara menuliskan perintah-perintah yang merupakan implementasi dari algoritma yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Ada beberapa bahasa pemrograman sampai saat ini. Di antara beberapa bahasa pemrograman yang cukup populer, di antaranya adalah bahasa-bahasa seperti bahasa C, bahasa C++, bahasa SQL, bahasa Python, bahasa Java, bahasa JavaScript, dan juga ada bahasa assembler yaitu NASM. Perlu diketahui bahwa beberapa bahasa mempunyai turunan yang umum dikenal dengan framework. Seperti bahasa JavaScript mempunyai beberapa turunan framework seperti Node.js dan React. Begitu juga beberapa bahasa-bahasa yang lain juga mempunyai turunan. Dari sekian bahasa pemrograman yang ada, secara umum bahasa-bahasa tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bahasa low level dan kelompok bahasa high level. Kelompok bahasa low level merupakan kelompok bahasa pemrograman yang menghasilkan bahasa mesin atau kode-kode program disusun dalam bentuk bahasa mesin. Kode program yang disusun tidak atau tanpa disertai abstraksi atau abstraksinya minimal, di mana hal ini berarti kode-kode atau perintah-perintah komputer yang disusun langsung berupa kode perintah yang dikenali atau dipahami oleh komputer, yang bisa jadi sulit dipahami oleh manusia. Jadi sifat abstraksinya itu adalah dilihat dari sisi manusia. Bahasa low level hasilnya langsung berupa instruksi hardware atau perangkat keras. Sementara kelompok bahasa high level merupakan bahasa pemrograman yang struktur atau bentuk bahasanya mirip dengan bahasa manusia. Bagi manusia, bahasa ini sangat bersifat abstrak terhadap perintah-perintah bahasa mesin.
Namun, karena dia bersifat abstrak, sehingga bahasa ini sulit dipahami oleh mesin secara langsung. Mudah dipahami oleh manusia, akan sulit dipahami oleh mesin. Untuk itu diperlukan proses translasi atau penerjemahan bahasa high level ini ke bahasa mesin. Bagaimana proses translasi dari bahasa high level ke bahasa low level atau dari bahasa yang mirip dengan bahasa manusia ke bahasa mesin? Proses translasi bahasa high level ke low level dari beberapa bahasa high level ada dua metode atau ada dua tipe bahasa high level. Yaitu ada bahasa high level yang menggunakan compiler sebagai translasi dan ada yang menggunakan interpreter. Apa perbedaan dan bagaimana sebenarnya prinsip kerja dari kedua metode ini? Baik itu compiler maupun interpreter. Compiler merupakan proses translasi dari bahasa high level ke bahasa low level yang menghasilkan hasil berupa program yang bersifat permanen, yang mempunyai bentuk yang berbeda dengan kode sumbernya. Programmer menulis atau menyusun kode-kode perintah instruksi komputer dalam bahasa high level disebut dengan kode sumber. Kemudian kode sumber ini dengan menggunakan compiler sesuai dengan bahasa yang digunakan, compilernya akan mengkompilasi kode-kode sumber ini menghasilkan kode-kode dalam bahasa mesin, di mana kode-kode dalam bahasa mesin ini kemudian disimpan di memori atau di file, dan itulah yang sebenarnya kita sebut sebagai program komputer. Proses translasinya keseluruhan sekaligus. Jadi kalau kode programnya panjangnya 1000 baris, maka ke 1000 baris itu dilakukan kompilasi sekaligus dikonversi menjadi bahasa mesin, yang bisa jadi bentuknya sangat berbeda. Hasil translasinya bersifat permanen, artinya tidak akan mengalami perubahan setiap dijalankan. Program bisa dijalankan kembali secara berulang sesuai dengan definisi program komputer itu sendiri. Pada tipe compiler, program-program tidak akan mengalami perubahan pada saat dijalankan atau dia bersifat permanen. Hasil translasi yang inilah yang kita sebut program yang merupakan produk programming yang bisa didistribusikan atau disebarluaskan dan dijalankan kembali secara berulang. Bagaimana dengan nasib kode sumbernya? Kode sumber bisa kita simpan sebagai arsip. Contoh bahasa pemrograman high level yang menggunakan compiler itu adalah bahasa C dan C++. Sedikit berbeda dengan interpreter. Jika pada compiler, kode sumber dilakukan translasi menghasilkan bentuk yang berbeda, maka pada interpreter tidak ada konversi secara permanen. Proses translasi dilakukan per perintah atau per instruksi pada saat program dijalankan, di mana kalau pada compiler, translasi dilakukan secara menyeluruh sekaligus. Pada interpreter, translasi dilakukan per perintah pada saat dijalankan. Sehingga jika kita punya program 1000 baris, translasinya itu adalah per baris.
kalau kita sudah mentranslasi atau menginterpret baris ke-100, maka program sudah jalan sampai baris ke-100. Baris ke-101 karena belum jalan, maka belum dilakukan translasi. Karena translasi dilakukan setiap proses eksekusi, maka kode sumber selalu harus disertakan atau digunakan setiap program mau dijalankan. Dan ketika kita mau melakukan distribusi program, maka yang digunakan dalam distribusi program adalah kode sumber itu sendiri. Berbeda dengan compiler yang didistribusikan hanya hasil kompilasinya saja. Contoh bahasa pemrograman high level yang bersifat atau mempunyai tipe interpreter adalah Python, JavaScript, dan bahasa pemrograman Java. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaian masalah.